Halo Ngominers, apa kabar nih? Karena sudah malam ini kawan-kawan pasti berpikir, wah ini beli Ngomin mentang-mentang habis panen, pasti ndak bikin konten. Hey, show must go on. Itu lain, udah lewat sekarang. Konten jalan terus. Alright. Nah, ini ada beberapa update yang cukup menarik kebetulan terkait dengan beberapa pertanyaan yang muncul pas live streaming tadi, dan sekarang ada jawaban yang lebih konkret. Pertama soal beli, bener nggak itu katanya mayornya Rossano itu meminta agar Inter Milan mempercepat proses pembangunan stadion. Nah, aku bilang itu ada benarnya. Memang dia sendiri menyatakan harus agak dipercepat lah gitu. Nah, kenapa? Kan itu yang penting. Karena sekarang Mayor Salah, si mayornya kota Milan ini semakin kenceng nge-push supaya Inter itu tetap stay di San Siro. Yang menariknya adalah ini, aku ambil dari Sempre Inter ya. Nah, menariknya adalah ketika ngomongin AC Milan, dia kayak jelek ininya. Dia kayak apa ya? Tone-nya dia tuh jelek gini. Nah, Salah mengakui bahwa Milan sepertinya tidak tertarik untuk bersama di proyek ini. Untuk kawan-kawan yang belum tahu apa maksudnya proyeknya ini, kan Inter sama Milan itu sudah ngajuin proposal untuk merubuhkan San Siro, diganti pakai stadion baru, tapi kan dilarang karena ada dekri itu udah bangunan bersejarah lah, inilah itulah. Nah, kan udah cabut nih dua-duanya. Sekarang mereka mau merenovasi itu, tapi kemudian ngajakin, ayo nih ada beberapa skema kerjasama. Salah satunya itu ya Milan atau Inter, atau Milan dan Inter yang disuruh membiayai renovasi itu, terus dikasih nanti service right, hak permukaan maksudnya. Jadi apa yang ada di atas tanah itu jadi haknya. Nah, biar nggak terlalu banyak, ketika ngomongin Milan dia ngomong kayak gedek gitu kan. Apa yang kami inginkan itu adalah clarity. Pada 1 Februari kami mengirimkan surat ke Milan. Kalau mereka tidak lagi tertarik dengan San Siro, biar mereka ngomong sendiri, ngomong langsung, alih-alih malah menyatakannya di dalam interview dengan koran Inggris. Harusnya itu ambil pulpen dan surat dan menulis ke municipality, maksudnya pihak pemerintahan gitu. Nah, tapi ketika berbicara tentang Inter, Salah merubah tone-nya. Dia katanya sudah sempat ngomong sama Zhang. Ini menurut Salah loh ya, aku nggak tahu ini benar apa enggak. Dia bilang ini, saya melihat ada ketertarikan dari pihak Inter. Nah, saya mempelajari atau saya mengetahui beberapa hal baru dari setelah berbicara lewat telepon dengan Zhang. Pertama-tama dia ingin melanjutkan menjadi presiden Inter. Ini kan semua orang juga udah tahu, dan tetap memegang kontrol ini nggak penting. Nah, yang kedua, dia tertarik untuk mempelajari proyek San Siro. Dan dia akan melakukan ini dengan WeBuild. WeBuild ini nama kayak kontraktornya, feasibility study. Dia ingin mencari tahu apakah pekerjaan ini bisa dilakukan saat stadion tetap aktif. Jika tidak, Inter telah memberitahu saya bahwa mereka tidak akan tertarik, dan saya harus setuju dengan pandangan mereka. Nah, ini omongannya dari si Salah. Katanya dari Salah ini bilang, tenang, kamu bisa tetap pakai stadionnya, bisa tetap aktif walaupun kita renovasi. Jadi seolah-olah secara implisit, wah ini Sang tertarik. Tapi di berita lain, ini yang terkait dengan Rossano itu malah sebaliknya. Ini yang aku bilang tadi bahwa dari Rossano ini ingin agar mempercepat lah supaya Inter gaspol. Masalahnya sekarang cuma masalah kepemilikan lahan saja. Sedang kabarnya Inter sedang ya nego-nego dengan pemilik lahannya. Itu kan bukan milik perorangan, tapi ada sebuah perusahaan yang gede sekali punya lahan kayak gitulah. Udah pernah aku bahas juga. Yang menarik itu adalah, nah, Milan Mayor BP Salah telah nge-push hard, maksudnya berusaha keras untuk mewujudkan itu kerjasama renovasi itu. Nah, tapi sumber mempercayai bahwa Inter itu tetap skeptis dengan plausibility itu, maksudnya
bisa nggak dijalankan proyek itu, yang maksudnya yang renovasi tapi tetap stadionnya itu bisa dipakai. Ya kayaknya susah kan. Nah, the general manager dari Webuild itu Massimo Ferrari telah mempresentasikan roadmap untuk rencana renovasi itu. Dia mengklaim bahwa kerja konstruksi itu tidak akan memiliki major effect, tidak akan memiliki efek besar pada kemampuan stadion untuk mengadakan pertandingan. Tapi Nerazzurri ya tetap tidak unsold, itu kan tidak dijual, maksudnya nggak tertarik gitu loh. Menurut mereka ini cuma kata-kata yang dimanis-manisin aja. Ya logikanya gimana ceritanya konstruksi sekian besar itu tetap ada pertandingan sepak bola. Coba itu alat-alat berat, kemudian parkir mobilnya di mana, parkir motor, terus akses jalan masuknya gimana. Aneh kan? Nah, itu soal ini ya, soal guru-guru stadion itu, karena kemarin muncul pertanyaan ini. Nah, kabar menariknya adalah wow, ini gila guys. Lebih dari 1 juta penonton dan 80 juta pemasukan dari gate, maksudnya dari karcis, untuk Inter Milan di San Siro sejauh ini. Gila, ini baru pekan keberapa sudah 1 juta lebih. Wih, ngerinya. Inter Milan berada dalam jalur untuk memecahkan rekor di San Siro dengan total lebih dari 1 juta spektator, pemirsa, penonton, dan lebih dari 80 juta pemasukan dari gerbang tiket maksudnya. Nah, ini di highlight dalam Gazzetta dello Sport. Mantap sekali ya. Memang ini tidak lepas dari permainan Inter yang sangat menarik, yang apa ya, makanya aku bilang bahwa permainan sepak bola yang atraktif itu akan banyak keuntungannya, akan lebih menarik penonton untuk mau datang ke stadion gitu sih bro. Nah, pada hari Senin Inter akan menjamu Genoa di Serie A. Pertandingan ini akan lagi-lagi full house. Gila, Inter lawan Genoa aja full house pak. Nah, ini akan sesuai dengan tren di musim ini, yang mana San Siro menghost, maksudnya ada catatan rata-rata supporter atau penonton itu 72.924 setiap pertandingan home. Kalau nggak salah ingat, aku sempat baca bahwa kapasitas maksimum San Siro itu bisa mencapai 75.000. Dan kalau tidak salah musim kemarin itu cuma 70 ribuan aja ininya. Jadi apa di bawah 70.000 ya? Coba nanti aku lihat biar lebih pasti lagi ya. Nah, pertandingan hari Senin ini akan menjadi penanda bahwa lebih dari 1 juta total penonton telah memadati San Siro dari awal musim kan, dan total pemasukannya lebih dari 80 juta. Nah, Inter belum selesai di sana, karena seperti yang dicatat oleh Gazzetta, ada 5 pertandingan kandang lagi yang akan dilangsungkan di San Siro. Sehingga ekspektasinya pemasukan Inter dari tiket itu akan mencapai 100 juta euro lagi dan melebihi total pemasukan dari musim lalu. Kemudian itu baru Serie A saja, belum lagi Champions League. Nah, pertandingan kemarin lawan Atletico itu total 9 juta satu pertandingan itu saja. Wih, gila bener ya pemasukannya ya. Wih, emang berapa sih harga tiketnya kok sampai segitu? 9 juta, ngeri bro. Alright, nah tadi itu soal pemasukan, soal stadion. Sekarang tentang ini juga kebetulan muncul juga nih. Ini request dari salah satu Ngomins Godfather, tapi karena aku lagi sendiri di rumah susah banget aku memenuhi ini. Soal kiper-kiper yang akan diproyeksikan menjadi pengganti Sommer. Nah, kebetulan satu nama sudah muncul, yaitu kawan-kawan pasti tahu ini. Ini mantan pemain Inter. Inter Milan dilaporkan sedang mengevaluasi kemungkinan untuk merekrut kiper Monza Di Gregorio yang
sedang naik daun. Nah, ini adalah produk dari jebolan Akademi Muda Nerazzurri yang bermain di Brianza sejak 2020. Oh, Brianza ini Monza maksudnya. Nah, awalnya dia bergabung melalui skema pinjaman tapi kemudian menjadi permanen di 2022. Kiper berusia 26 tahun ini telah menasbihkan dirinya sebagai salah satu shot stopper terimpresif, yang paling impresif di Serie A. Pemain Italia ini saat ini sudah membukukan 23 penampilan, kebobolan 17 gol dan membukukan 13 clean sheet. Ini lumayan banget loh. 13 clean sheet, kebobolan cuma 17 gol. Sebagai gambaran, Inter itu kebobolan 12 gol. Jadi dia cuma 5 aja lebih banyak dari, sedangkan kualitas Monza dengan Inter itu kan ya lumayan jauh kan. Nah, kemudian namun demikian, sumber mencatat bahwa ini tidak akan menjadi hal mudah. Monza meminta 20 juta euro untuk servisnya si Di Gregorio. Terus terang kalau 20 juta untuk kiper berusia 26 tahun ini harga yang bagus. Di Gregorio ini bagus. Apa ya, kalau dibandingkan Sommer ya bagusan Sommer sih. Dibandingkan Onana, kita bilangnya Onana yang musim lalu kan, bukan Onana sekarang yang ngelawak di MU. Mungkin bagusan Onana, tapi Onana itu 50 juta, sedangkan ini 20 juta. Kalau dibandingkan Audero jauh, bro. Kalau misalnya musim depan kita bisa ambil Di Gregorio, langsung dipermak, langsung dilatih. Sommer berarti 1 musim lagi di Inter, kemudian 2 musim lagi, ya sudah dia menjadi kiper inti. Ya ini salah satu skenario. Tentu saja masih ada nama lain kayak Brazao, kemudian ada juga Filip Stankovic. Ya itu nanti kita bahas lebih detail lagi kan. Alright, berikutnya adalah, kalau tadi aku bahas kiper, sekarang kita bahas defender. Ini juga kebetulan muncul. Beli, siapa ini center back yang akan diincar untuk musim depan? Wih, lagi-lagi muncul ini si wonder kidnya Atalanta, Scalvini. Aku sudah baca intinya itu ada Scalvini, ada Buongiorno, kemudian muncul lagi nama Persurs, dan selebihnya kita baca aja langsung ya biar lebih enak ininya. Nah, Inter mengawasi Scalvini, Buongiorno, dan Yoro Among di antara target-targetnya. Ini menurut Tuttosport, 2 target utama untuk central defense, pemain bertahan di area sentral ini bukanlah kejutan. Scalvini dan Buongiorno-nya Torino ini memang sudah diawasi sejak lama. Nah, kedua-duanya tidak akan perlu beradaptasi lagi dengan Serie A, dan keduanya telah menunjukkan profisiensi, itu maksudnya menunjukkan kualitas bermain di back 3, maksudnya formasi dengan 3 back. Tapi isu utamanya adalah Scalvini dan Buongiorno itu mahal price tag-nya. Jadi kedua-duanya pemain Itali ini berharga lebih dari 40 juta. Udah pasrah sudah kalau udah lebih dari 40 juta. Jadi Inter juga akan mencari target lain yang lebih memungkinkan. Salah satunya adalah, nah ini yang aku suka ini, rekannya Buongiorno yaitu Persurs, kebetulan dari Belanda juga. Bisa belajar sama si De Vrij. Mantan defender Ajax, Schuurs, saat ini out dengan cedera lutut. Tapi dia memiliki profil yang tepat untuk Inter saat dia kembali. Nah, terus terang aku sangat suka dengan Persurs. Bahkan sebenarnya dia juga sudah menjadi target untuk menggantikan Milan Skriniar di musim panas lalu, sebelum akhirnya Inter mengalihkan perhatian ke Benjamin Pavard. Nah, kemudian lagi sedikit ya sebelum aku bahas itu, kalau kemudian berikutnya ada juga Leny Yoro, defendernya Lille, ini 18 tahun, dan juga ada 17 tahun Jorel Hato. Ini yang juga kita harus bersaing dengan Ajax. Nah, berikutnya adalah begini. Kalau sasaran Inter adalah mencari pengganti Acerbi dan De Vrij di jangka panjang, tapi masih
mengandalkan ini, maksudnya ya Acerbi dan De Vrij itu masih akan jadi pemain utama, tapi sudah disiapkan penggantinya. Maka yang ini nih, Leny Yoro dan Jorel Hato ini adalah profil yang pas. Kalau yang tadi itu kayak Buongiorno, Scalvini, kemudian atau bahkan Per Schuurs, itu adalah pemain yang didatangkan langsung jadi pemain, at least diharapkan langsung jadi pemain inti. Begitu sih bro. Kemudian ada nama lain lagi yaitu Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen. Jonathan Tah di musim ini juga tampil sedang gacor-gacornya. Walaupun gacor kayaknya nggak terlalu mahal gitu. Dan kemudian akhirnya ada lagi nama lain yaitu Danilo Doecki. Ini sudah pernah dibahas oleh Sempre Inter katanya di masa lalu gitu bro. So di sini kelihatan aku suka dengan cara Marotta memanage Inter itu adalah musim masih berjalan tapi mereka sudah menyiapkan siapa, dan kita sudah punya Taremi sama Zielinski itu sudah anggaplah tinggal tanda tangan aja kan. Ini benar-benar manajemen kelas dunia nih. Kalau ada perlombaan hebat-hebatan manajemen, ini dah dia juaranya. So yang aku maksud itu adalah path atau jalurnya itu sudah clear banget, udah ditentukan. Kita perlu yang karakternya begini, oh di sini kita perlu ditambal, oh di sini ya kayak gitu bro. Alright, itu dulu untuk konten kali ini. Jangan ini dulu, jangan senang dulu. Habis ini masih ada lagi konten, ditunggu aja. Ciao, sampai jumpa.